Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada satu ungkapan, empat hal dapat mengantarkan kepada empat hal yang lain. Yang pertama adalah as-sumtu ilas salamah. Diam itu akan mengantarkan kita pada keselamatan. Diam tidak berarti kita tidak melakukan aktivitas apapun. Tapi yang dimaksudkan diam di sini adalah kita perlu untuk menjaga lisan, karena apabila kita teledor untuk menjaganya, bukan hal yang mustahil, ini akan membawa kepada bencana. Malah kita dianjurkan sebenarnya untuk berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah. Namun apabila kita berbicara, sudah barang tentu ada etika, ada patokan-patokan yang tidak boleh kita langgar, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, kalau berbicara qaulan kariman, berbicara dengan sopan. Yang kedua, qaulan layyinan, bicara dengan bahasa yang lemah lembut. Yang ketiga, qaulan sadidan, berbicara tepat sasaran. Jangan ngalor ngidul. Jangan membicarakan sesuatu dari pagi sampai sore, akan tetapi la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah fataksuwa qulubukum. Jangan banyak bicara apabila yang kita omongin itu sebenarnya tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian hanya akan mewariskan kerasnya hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-birru ilal karom. Melakukan kebaikan itu akan mendatangkan kemuliaan. Kemuliaan tidak usah dicari kemana-mana. Kemuliaan akan datang sendirinya manakala kita melakukan kebaikan. Kebaikan dalam binatang. Kita melakukan kebaikan berbentuk ibadah makhluk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kemuliaan itu sendiri bakal datang. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran juga banyak terdapat ayat Al-Quran yang membicarakan masalah itu. Kita bangun malam kan dianjurkan, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan asa ayab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Apabila kita bangun malam kemudian kita melaksanakan amalnya pada waktu malam hari, maka kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah dalam bentuk maqaman mahmuda, kedudukan yang terhormat. Kedudukan yang terhormat itu bisa nempel pada seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan apabila ternyata dia memperoleh kedudukan yang terhormat, maka ilmunya akan memberi pencerahan. Maqamah mahmuda bisa nempel pada seorang pejabat. Pejabat yang bangun malam melaksanakan ibadah, maka apapun yang dikeluarkannya, itu kebijakan-kebijakannya akan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Bahkan apabila maqamah mahmuda itu diberikan kepada orang yang hartawan, maka akan menjadi seorang dermawan. Dan yang terakhir adalah apabila ternyata kita tidak memiliki apapun, kita bukan pejabat, kita bukan sebagai seorang hartawan, maka maqamah mahmuda bisa diberikan kepada siapapun. Hati bisa menjadi tentram. Yang ketiga adalah ternyata memang ada satu ungkapan. Apabila ternyata kita melakukan satu perbuatan, itu akan berdampak kepada hal yang lain. Berdampak kepada yang lain yang saya maksudkan adalah asyukru ila siyadah. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghantarkan kita pada penambahan nilai. Tidak ada cerita dalam sejarah bahwa orang yang bersedekah itu sendiri menjadi bangkrut. Justru orang yang bersedekah itu sendiri itu akan bertambah harta kekayaannya. Mana pasamalun min shadaqatin bal yuzdad. Begitu kata Rasulullah SAW. Sementara yang lain adalah apabila ternyata kita melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu sendiri mengarah kepada kebaikan, maka otomatis kita pun akan terlindungi daripada berbagai macam kemungkinan yang akan menimpa kepada diri kita yang tidak mengenakan. Itulah hal-hal yang dapat kita lakukan, bukan hanya secara pribadi tetapi juga sebagai berkelompok. Kita bisa melakukan hal-hal yang sebaik-baiknya agar kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.